Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Darah di Tengah Bulan. Langkah kaki Sari dan Nisa menimbulkan bunyi gemerisik di antara semak-semak saat mereka menuruni bukit dengan tergesa-gesa. Napas mereka berat. Kepala Nisa terus menoleh ke belakang, memastikan ibu penjaga tidak mengikuti mereka lagi. Namun meski sosok itu tidak terlihat, rasanya seperti mereka sedang diawasi. Setiap bayangan pohon, setiap bunyi angin yang meniup dedaunan membuat bulu kuduk mereka meremak. "Sari, apa benar kita aman sekarang?" bisik Nisa. Suaranya hampir tertelan angin malam. Sari tidak langsung menjawab. Dia menggenggam erat tangan Nisa dan terus berjalan. Langkahnya semakin cepat. "Aku tidak tahu, tapi kita harus menjauh dari masjid itu secepat mungkin." Mereka akhirnya sampai di jalan setapak yang sempit. Udara di sini lebih dingin dan aroma tanah basah bercampur bau bunga-bunga liar memenuhi udara. Namun meski pemandangan desa mulai terlihat dari kejauhan, suasana mencengkap tidak juga hilang. "Masjid itu kenapa bisa seperti itu?" tanya Nisa, mencoba memecah keheningan. Sari menoleh sekilas, wajahnya tegang. Ada sesuatu yang salah di desa ini. Sesuatu yang sudah lama dikubur, tapi tidak pernah benar-benar mati. Nisa berhenti, menarik nafas panjang. "Sari, kau harus menjelaskan semuanya padaku. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sari menghela nafas. "Baiklah, tapi kita tidak bisa bicara di sini. Kita harus kembali ke rumah penduduk sebelum terlalu malam. Desa ini..." Dia menoleh ke sekitar, suaranya mengecil. "Desa ini punya aturan, dan salah satu aturannya adalah tidak boleh berada di luar rumah setelah tengah malam." Nisa menelan ludah. Aturan itu terdengar seperti sesuatu yang diambil dari cerita rakyat yang menyeramkan. "Yuk," ajak Sari, menarik tangan Nisa. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Langkah mereka semakin pelan saat mereka mendekati rumah penduduk. Desa itu tampak sunyi, hampir seperti ditinggalkan. Tidak ada lampu di jalan, hanya cahaya bulan yang menerangi bangunan-bangunan tua dengan atap jerami. Beberapa rumah memiliki pintu dan jendela yang tertutup rapat, seolah penghuninya takut pada sesuatu yang ada di luar. Mereka akhirnya tiba di rumah kecil tempat mereka menginap. Begitu masuk, Sari segera mengunci pintu dan menutup semua tirai. Nisa duduk di lantai, mencoba mengatur nafas. "Sari, sekarang ceritakan padaku," desaknya. Sari duduk di depan Nisa, wajahnya serius. "Masjid itu dulunya adalah pusat kehidupan desa ini. Orang-orang datang untuk beribadah, belajar, bahkan bermusyawarah di sana. Tapi itu semua berubah beberapa tahun lalu." "Apa yang terjadi?" "Ada sebuah kejadian yang membuat semua orang takut. Dulu, desa ini punya seorang imam yang sangat dihormati. Namanya Pak Hairul. Dia dikenal sebagai orang yang sangat soleh, tapi juga keras dalam menjalankan aturan agama. Namun di balik sikapnya yang terlihat bijaksana, ada sesuatu yang tidak benar." Nisa merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. "Apa maksudmu?"
saat itu, ada rumor bahwa Pak Hairul sering melakukan sesuatu di malam hari di dalam masjid. Ritual-ritual aneh yang tidak pernah diajarkan dalam agama. Warga desa tidak berani bertanya langsung, tapi mereka mulai curiga saat banyak orang yang sering datang ke masjid itu tiba-tiba menghilang. Nisa menatap Sari dengan mata melebar. Menghilang? Maksudmu? Tidak ada yang tahu pasti. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Tapi yang jelas, mereka tidak pernah kembali. Lalu, apa yang terjadi dengan Pak Hairul? Pada suatu malam, beberapa warga desa memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di masjid itu. Mereka melihat Pak Hairul sedang melakukan sesuatu di mihrab. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, sesuatu terjadi. Ada ledakan besar, seperti gemuruh yang mengguncang seluruh desa. Masjid itu tidak hancur, tapi sejak malam itu, Pak Hairul tidak pernah terlihat lagi. Dan mulai saat itu, masjid itu dianggap terkutuk. Nisa merasakan napasnya semakin berat. Cerita itu terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di film horor. Jadi, warga desa berhenti menggunakan masjid itu. Iya, mereka percaya bahwa masjid itu sudah tidak suci lagi. Mereka membangun masjid baru di tempat lain. Tapi masjid yang lama dibiarkan begitu saja. Lalu, sosok yang tadi kita lihat itu siapa? Sari terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke lantai. Aku tidak tahu. Tapi aku pernah mendengar cerita dari seorang tetua desa. Dia bilang, siapapun yang masuk ke masjid itu tanpa izin akan bertemu dengan penjaganya. Sosok itu disebut sebagai ibu penjaga. Dia bukan manusia, tapi juga bukan makhluk biasa. Dia adalah bayangan dari sesuatu yang pernah ada. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun keluar dengan mudah. Ruangan itu terasa semakin dingin. Nisa memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Sari, katanya pelan. Kalau masjid itu terkutuk, kenapa kita pergi ke sana tadi? Karena tidak ada pilihan lain, jawab Sari. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kalau kita tetap di luar, dia akan menemukan kita lebih cepat. Setidaknya di masjid itu, kita punya sedikit waktu untuk bersembunyi. Nisa tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Lalu sekarang apa? Tanyanya akhirnya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dan kita harus melakukannya sebelum ibu penjaga kembali, jawab Sari. Malam itu mereka berdua hampir tidak bisa tidur. Setiap suara di luar membuat mereka terlonjak, takut bahwa sosok itu kembali mencari mereka. Namun yang lebih menakutkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di masjid tua itu? Dan bagaimana mereka bisa keluar dari desa ini dengan selamat? Pagi berikutnya, Nisa terbangun oleh suara azan yang sayup-sayup terdengar. Tapi anehnya suara itu tidak berasal dari masjid baru di desa itu, melainkan dari arah masjid tua di atas bukit. Dia duduk di tempat tidurnya, mendengarkan dengan seksama. Suara itu begitu merdu, tapi juga mengandung sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada kesedihan yang mendalam dalam setiap kalimatnya. Sari, Nisa memanggil, suaranya pelan. Sari membuka matanya perlahan, terlihat lelah. Ada apa?
Kau dengar itu? Sari mengangkat kepalanya, lalu mendengarkan. Wajahnya langsung berubah pucat. Tidak mungkin. Kenapa? Apa itu azan dari masjid tua? Sari bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Kita harus keluar dan pergi ke sana sekarang juga. Tidak, kita tidak mungkin kembali ke sana. Kau tidak mengerti. Kalau azan itu berasal dari masjid tua, itu berarti sesuatu sedang terjadi di sana. Sesuatu yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan kita. Meskipun Nisa merasa takut, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Sari. Mereka keluar dari rumah dengan cepat, berjalan menuju bukit tempat masjid tua itu berada. Begitu mereka sampai di dekat masjid, suara azan itu tiba-tiba berhenti. Hening menyelimuti udara, dan suasana kembali mencekam. Nisa menggenggam erat tangan Sari erat-erat. Apa kita benar-benar harus masuk ke dalam? Sari tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu masjid tua itu, yang kali ini terbuka lebar, seperti menunggu kedatangan mereka. Percayalah padaku, ini satu-satunya cara, kata Sari akhirnya. Dengan langkah berat, mereka memasuki masjid tua itu sekali lagi. Dan kali ini, mereka tahu bahwa apapun yang menunggu mereka di dalam, mungkin tidak akan membiarkan mereka keluar dengan mudah. Langkah kaki Nisa dan Sari menggema di lantai berdebu masjid tua itu. Mereka tidak berbicara, hanya melangkah dengan hati-hati. Udara di dalam terasa semakin dingin, dan bayangan-bayangan di dinding seolah bergerak mengikuti mereka. Nisa menggenggam erat tangan Sari, napasnya pendek-pendek. Sari, aku merasa kita tidak sendiri di sini. Sari berhenti, memejamkan mata sejenak. Aku juga merasakannya. Tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisiknya. Mereka melangkah ke arah mihrab, tempat yang pernah menjadi pusat kegiatan masjid. Namun sebelum mereka sampai, suara berat dan dalam tiba-tiba menggema di ruangan. Kalian mencari sesuatu. Keduanya membeku di tempat. Suara itu datang dari sudut gelap masjid, tempat di dekat mimbar yang penuh debu. Nisa menggigit bibirnya, sementara Sari berusaha menguatkan diri. Siapa di sana? Tanya Sari dengan suara tegas, meskipun terdengar sedikit bergetar. Sebuah bayangan bergerak dari kegelapan. Langkahnya perlahan tapi pasti. Sosok itu mengenakan jubah putih kusam yang robek di beberapa bagian. Wajahnya tirus, dengan mata yang memancarkan kelelahan dan kepedihan yang mendalam. Aku. Suara itu terhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku adalah Khairul, imam masjid ini. Mata Nisa membelalak, mulutnya terbuka tanpa kata. Pak Khairul, bukankah Anda sudah meninggal? Imam Khairul tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Itulah yang mereka ingin kalian percayai. Sari maju selangkah. Apa maksud Anda, Pak Khairul? Semua orang bilang Anda menghilang setelah kejadian di masjid ini. Khairul duduk di lantai. Gestur tubuhnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Kejadian itu adalah hasil dari rencana mereka. Mereka yang menginginkan kehancuran desa ini. Mereka? Tanya Nisa bingung. Orang-orang yang menginginkan kekuasaan atas desa ini. Mereka takut pada keyakinan yang kuajarkan. Mereka ingin menggantinya dengan kebohongan, dengan ajaran palsu yang hanya melayani kepentingan mereka sendiri.
Sari menatap imam dengan serius. Tapi siapa mereka? Dan apa hubungannya dengan ibu penjaga? Wajah Imam Khairul menjadi lebih muram. Ibu penjaga adalah alat mereka. Makhluk itu bukan roh penjaga, bukan bagian dari kepercayaan kita. Dia adalah sesuatu yang mereka panggil, sesuatu yang mereka gunakan untuk menakut-nakuti penduduk agar menjauh dari kebenaran. Nisa merasa darahnya membeku. Jadi, ibu penjaga itu bukan bagian dari masjid ini. Imam Khairul mengangguk pelan. Benar. Dia adalah makhluk yang dipanggil dari dunia lain. Dia diberi tugas untuk menjaga agar tidak ada yang mendekati masjid ini, agar kebenaran tidak pernah terungkap. Sari menelan ludah. Kebenaran apa? Khairul menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. Kebenaran bahwa aku difitnah, bahwa aku tidak pernah melakukan apapun yang mereka tuduhkan. Mereka ingin menghancurkan namaku agar penduduk berhenti percaya padaku, dan mereka berhasil. Nisa tidak bisa menantangisnya. Jadi semua ini hanya rencana jahat. Mereka menghancurkan Anda dan desa ini. Khairul mengangguk. Dan lebih buruknya lagi, mereka membuat penduduk desa meninggalkan masjid ini, meninggalkan imam mereka. Mereka menciptakan ketakutan yang membuat semua orang lupa pada kebenaran. Sari mengempalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus mengakhiri ini. Kita harus menghentikan ibu penjaga dan membawa kebenaran ini ke penduduk desa. Khairul menggeleng pelan. Itu tidak mudah. Makhluk itu terlalu kuat. Dia terikat pada tempat oleh kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Tapi ada cara kan? Bisa Nisa. Khairul menatap mereka dengan serius. Ada, tapi itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kalian harus pergi ke tempat di mana dia dipanggil. Tempat itu ada di bawah masjid ini, di ruangan yang hanya bisa diakses melalui lorong rahasia. Lorong rahasia? Tanya Sari. Khairul mengangguk. Ikuti aku, tapi kalian harus bersiap. Apa yang akan kalian temukan di sana mungkin lebih menakutkan dari apapun yang pernah kalian bayangkan. Khairul memimpin mereka ke belakang mihrab. Dia menggeser sebuah papan kayu yang tersembunyi, mengungkapkan pintu kecil yang hampir tidak terlihat. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit, memperlihatkan tangga batu yang turun ke bawah tanah. Nisa ragu-ragu. Apa kita benar-benar harus masuk ke sana? Kita tidak punya pilihan lain, jawab Sari, menggenggam tangan Nisa dengan erat. Tangga itu gelap dan sempit. Bau lembab bercampur dengan aroma sesuatu yang membusuk memenuhi udara. Langkah mereka bergema di dinding batu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar yang tampaknya digunakan untuk ritual. Disinilah mereka memanggil ibu penjaga, kata Khairul dengan suara pelan. Nisa merasa mual. Apa kita bisa menghentikannya? Kalian harus menghancurkan lingkaran ini. Tapi begitu kalian memulainya, makhluk itu akan datang. Dia akan melakukan segalanya untuk menghentikan kalian, jawab Khairul. Sari menatap lingkaran itu dengan tekad. Kami tidak akan mundur. Kalau begitu, bersiaplah.
Mereka mulai menghancurkan simbol-simbol di lingkaran itu satu persatu. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekeliling ruangan, seperti bisikan dari makhluk halus yang tak terlihat. Udara menjadi semakin dingin dan bayangan mulai bergerak di dinding. Tiba-tiba, suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Dari kegelapan, ibu penjaga muncul. Wajahnya penuh dengan amarah. Dia melayang mendekati mereka dengan kecepatan yang mengerikan. "Selesaikan lingkarannya," teriak Hairul, melindungi mereka dari makhluk itu. Sari dan Nisa bekerja dengan cepat, menghancurkan simbol terakhir. Begitu simbol itu hancur, ruangan itu bergetar hebat. Ibu penjaga mengeluarkan jeritan terakhir sebelum tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Ketika semuanya berakhir, ruangan itu menjadi sunyi. Lingkaran di lantai telah hancur, dan suasana mencengkam perlahan-lahan menghilang. Hairul tersenyum lelah. "Kalian berhasil. Kalian telah mengembalikan masjid ini ke tempat suci yang seharusnya." Nisa dan Sari saling berpandangan, merasa lega sekaligus bangga. Langit mulai memerah saat Nisa berdiri di depan masjid tua. Tubuhnya terasa ringan, hampir tak memiliki kekuatan lagi. Udara di sekitarnya berubah. Ini terasa lebih dingin, seolah dunia di sekitarnya perlahan memudar. "Sari, kau merasakannya?" Nisa menoleh ke samping, tapi temannya itu tidak ada di sana. "Sari," panggilnya lagi. Suaranya bergetar. Dia berbalik, mencari di sekeliling, tapi hanya ada keheningan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara langkah kaki. Ketika dia mencoba melangkah, pandangannya mulai berputar. Kakinya terasa lemah dan tubuhnya ambruk ke tanah. Semuanya menjadi gelap. Nisa membuka matanya perlahan. Cahaya terang menerpa wajahnya, membuat matanya perih. Dia mendengar suara-suara samar di kejauhan. Suara yang terdengar familiar. Nisa, kamu dengar kami?" Dia berusaha fokus, matanya menatap ke arah suara itu. Wajah ibunya muncul, penuh dengan air mata. Di belakangnya, ayahnya berdiri dengan wajah cemas, bersama beberapa teman kuliahnya. "Nak, kau sudah sadar? Alhamdulillah." Ibunya memeluk erat. Nisa mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Ibu, aku di mana?" "Kau di rumah sakit, Nak. Kami menemukanmu tadi pagi di dekat jalan masuk ke desa itu. Kau sudah hilang selama 5 hari." Nisa mengerenyitkan dahi, mencoba memahami kata-kata ibunya. 5 hari? Tidak mungkin, Bu. Kau hanya semalam di desa itu. Ayahnya menggeleng. Wajahnya tampak serius. "Desa itu tidak ada, Nisa. Kami mencarimu dengan bantuan warga sekitar. Tapi mereka bilang desa itu sudah lama kosong. Hanya ada reruntuhan rumah tua di sana." Kata-kata ayahnya seperti petir yang menyambar pikirannya. Nisa mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dia memejamkan mata, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. "Sari," bisiknya. Ibunya menatapnya bingung. "Sari, siapa itu, Nak?" "Sari temanku, Bu. Dia bersamaku selama di desa itu," jawab Nisa lemah. Ayahnya menatapnya dengan serius. "Nisa, ketika kami menemukanmu, kau hanya sendirian. Tidak ada siapapun bersamamu." Nisa merasa dadanya sesak. Tidak mungkin. Sari nyata. Dia bersamaku. Kami berbicara. Kami berjuang bersama. Kami menghancurkan sesuatu di masjid tua itu, Bu. Ibunya mencoba menenangkan Nisa. "Sudah, Nak. Kau mungkin bermimpi atau terlalu lelah." Nisa menggelengkan kepala.
Matanya mulai dipenuhi air mata. Semua yang dia alami terasa begitu nyata. Desanya, masjid tua, bahkan Sari. Masjid itu, gumamnya. Teman kuliahnya, Arif, yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Nisa, masjid itu memang ada, tapi hanya reruntuhan. Warga bilang sudah puluhan tahun tidak ada yang mengurusnya. Beberapa bahkan percaya tempat itu angker. Nisa memejamkan matanya, mencoba mencerna semua yang didengarnya. Tapi semua terasa seperti teka-teki yang tak memiliki jawaban. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Nisa terus dipenuhi dengan kejadian di desa itu. Dia kembali ke rumah, tetapi perasaan hampa terus menghantuinya. Semua orang di sekitarnya yakin bahwa apa yang dialaminya adalah halusinasi akibat kelelahan dan dehidrasi setelah tersesat. Namun Nisa tahu lebih dari itu. Dia merasakan setiap detik yang dia habiskan di sana, setiap percakapan dengan Sari, dan setiap langkah yang dia ambil. Itu tidak mungkin hanya khayalan. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di kamarnya, dia membuka jurnal kecil yang selalu dia bawa saat melakukan perjalanan. Dengan tangan gemetar, dia membuka halaman pertama. Di sana, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tulisan tangan Sari yang dia kenali dengan jelas. Nisa, kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan pernah lupa apa yang kita lalui. Meski dunia tidak percaya, percaya padamu. Terima kasih telah menemani aku di tempat yang sunyi ini. Sari. Nisa menatap tulisan itu dengan mata melebar. Air matanya mengalir tanpa henti. Sari nyata. Segala yang terjadi nyata. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskannya pada orang lain? Dia menutup jurnal itu dengan hati-hati dan memeluknya erat-erat. Dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak melupakan apa yang telah dia alami, bahkan jika dunia menolaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali, Nisa tidur dengan damai. Tapi jauh di dalam mimpinya, dia melihat desa itu lagi, sunyi, penuh rahasia, dan tak pernah benar-benar meninggalkannya.